Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita, NIM B10131810005, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjung Pura Pontianak. Ujian akhir semester, mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi, membahas tentang pemikiran Kuznets memperoleh penghargaan Bank Swedia dalam ilmu ekonomi untuk mengenang Alfred Nobel. Banyak ekonom yang percaya bahwa Kuznets memperoleh hadiah Nobel Ekonomi tahun 1971 untuk perhitungan pendapatan nasional. Namun kenyataannya ia mendapatkan penghargaan itu untuk karya empiris dalam pertumbuhan ekonomi. Simon Kuznets mendapatkan penghargaan untuk karya empiris dalam pertumbuhan ekonomi terkait dengan hubungan antara perubahan pendapatan dan pertumbuhan. Dia mengusulkan program penelitian yang melibatkan studi empiris yang luas tentang 4 elemen kunci pertumbuhan ekonomi. Unsur-unsur tersebut adalah: yang pertama ada pertumbuhan demografis, yang kedua ada pertumbuhan pengetahuan, yang ketiga adaptasi dalam negara terhadap faktor pertumbuhan, dan hubungan ekonomi eksternal antar warga. Teori umum pertumbuhan ekonomi harus menjelaskan perkembangan negara industri maju dan alasan yang mencegah perkembangan negara terbelakang, termasuk pasar dan ekonomi terancam, besar dan kecil, negara maju dan berkembang, mempertimbangkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi asing. Tema sentral dari studi empiris ini adalah bahwa pertumbuhan produk agregat suatu negara secara niscaya mengimplikasikan transformasi yang mendalam dari keseluruhan struktur ekonominya. Transformasi ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan ekonomi, struktur produksi, struktur pekerjaan sektor dan pekerjaan, pembagian pekerjaan antara keluarga dan kegiatan pasar, struktur pendapatan, ukuran, struktur usia, distribusi spesial penduduk, arus lintas barang, modal, tenaga kerja, dan pengetahuan organisasi industri dan peraturan pemerintah. Contoh yang saya ambil itu adalah adanya perkembangan teknologi seperti software yang dapat meringankan pekerjaan dan waktu yang dibutuhkan lebih singkat dan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Itu seperti adanya ojek online yang memanfaatkan teknologi sebagai modal utama usaha mereka. Itu adalah contoh yang saya ambil. Dan saya berargumen pertumbuhan ekonomi saat ini mengalami penurunan karena permasalahan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, kondisi pandemi COVID-19 jelas akan mengurangi sektor konsumsi, kegiatan perjalanan dan transportasi, serta perdagangan. Sedangkan dari sisi penawaran, kemungkinan besar yang terjadi adalah terkontraksinya produktivitas pekerjaan atau buruh, penurunan investasi dan kegiatan pendanaan, serta terganggunya rantai pasokan global. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.